Euro sudah didapat, Lamine Yamal kini mau juara Piala Dunia. Lamine Yamal sudah mempersembahkan trofi Piala Eropa untuk timnas Spanyol, dan bintang Barcelona itu kini membidik gelar Piala Dunia untuk tim Matador. Yamal tak menampik dirinya amat bersemangat ketika membela timnas Spanyol. Salah satu ambisi terbesarnya yakni membawa La Furia Roja menjadi kampiun di Piala Dunia. Tolak panggilan Jamaika, Mason Greenwood bakal bela timnas Inggris lagi. Mason Greenwood memilih menunda keputusan terkait masa depannya di level tim nasional. Penyerang Marseille itu menolak undangan untuk memperkuat timnas Jamaika, sehingga peluang kembali membela Inggris masih terbuka lebar. Dan Greenwood memang belum terikat penuh dengan Inggris. Ia baru sekali tampil di ajang resmi, tepatnya di Nations League 2020. Musim panas yang luar biasa bagi Giovanni Leoni. Musim panas 2025 terasa istimewa bagi Giovanni Leoni setelah resmi meninggalkan Parma dan bergabung dengan Liverpool. Ia langsung menorehkan langkah besar yang lainnya. Pemain yang baru berusia 18 tahun itu untuk pertama kalinya dipanggil memperkuat timnas Italia. Bagi Leoni, kesempatan itu menjadi bukti bahwa kerja kerasnya mulai mendapatkan apresiasi. Tak hanya itu, momen ini juga menandai awal perjalanan barunya bersama tim Griazzurri. Mimpi Tijani Reinders lawan Indonesia di ajang Piala Dunia. Bintang timnas Belanda Tijani Reinders mempunyai mimpi di Piala Dunia. Dia ingin menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat oleh adiknya yakni Eliano Reinders. Tijani Reinders dan juga Eliano berpisah jalan di level internasional. Tijani tak menampik dirinya antusias menyaksikan performa adiknya bersama timnas Indonesia. Bintang Man City itu mendoakan Eliano dan juga Garuda lolos ke Piala Dunia dan bisa bertarung menghadapi Belanda. De Bruyne bukan lagi kapten timnas Belgia. Kevin De Bruyne tak lagi menjadi kapten timnas Belgia. Kini Yuri Tillman akan menggantikan posisi De Bruyne tersebut. Rudi Garcia selaku pelatih akhirnya membuat keputusan untuk menarik ban kapten dari lengan Kevin De Bruyne dan membedakannya kepada Yuri Tillmans. Gelandang Aston Villa itu dianggap sosok yang tepat untuk menjembatani para pemain muda dan juga para pemain senior. De Bruyne sendiri masih dipanggil timnas Belgia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia di tahun 2026. Neymar kembali tak dipanggil ke timnas Brazil. Pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengungkapkan alasannya kembali tak memanggil nama Neymar. Ancelotti mengatakan bahwa itu adalah keputusan teknis. Ancelotti juga mengingatkan bahwa persaingan untuk masuk ke dalam skuad timnas Brazil sangatlah ketat karena ada 70 pemain yang bisa ia pilih. Timnas Indonesia cari sumber gol selain oleh Romeni. Timnas Indonesia tak diperkuat oleh Romeni di FIFA Matchday bulan ini, dan skuad Garuda pun mencari sumber gol lain selain pemain 25 tahun itu. Untuk mengantisipasi Andre Romeni harus absen lama, Indonesia melakukan pemburuan penyerang baru. Ada dua pemain yang diberi paspor Indonesia, yakni Mauro Silvestre dan juga Emiliano Jonathans. Mauro Silvestre terkesan kenakan jersey timnas Indonesia. Mauro Silvestre mengaku sangat terkesan setelah mengenakan jersey timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Ia masuk ke dalam skuad untuk agenda FIFA di Matchday kali ini. Mengenakan jersey ini untuk pertama kalinya terasa sangat spesial, tulis Mauro di akun media sosial pribadinya. Dan pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert langsung menyertakan Mauro setelah sang striker resmi menjadi warga negara Indonesia. Jerman mengkhawatirkan kekalahan dari Slovakia 0-2 meneruskan tren buruk timnas Jerman. The Mannschaft kini mengemas hat-trick kekalahan. Slovakia memecah kebuntuan melalui gol dari David Hanko pada 3 menit terakhir di babak pertama. Selepas turun minum, David Lerek memperbesar skor dari Slovakia, sekaligus memastikan timnas Jerman kalah untuk pertama kalinya di laga tandang pembuka kualifikasi Piala Dunia. Jerman berkesempatan melakukan penebusan di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia awal pekan depan. Juara dunia 4 kali tersebut akan menjamu timnas Irlandia Utara. La Furia Roja menang telak 3-0. Timnas Spanyol mengawali kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dengan kemenangan mudah. Spanyol mengempaskan tuan rumah Belgia dengan skor akhir 0-3. Kemenangan La Roja ditentukan oleh gol-gol dari Martin Oyarzabal, Marco Corella dan juga Mikel Merino di babak pertama. Meski demikian, Spanyol berhak memimpin klasemen sementara grup E usai mengumpulkan 3 poin.
Cedera Diogo Dalot dipulangkan timnas Portugal. Kabar buruk untuk Manchester United, Diogo Dalot dipulangkan oleh timnas Portugal karena mengalami cedera. Situasi ini tentu merugikan MU mengingat mereka sudah kehilangan 2 pemain saat menang 3-2 atas Burnley di akhir pekan yang lalu. Jika Dalot sampai absen hingga seminggu lagi, maka MU kehilangan salah satu pemain andalannya di posisi bek kanan. Toni Kroos sebut Barcelona sebagai favorit menangkan Liga Champions. Liga Champions 2025-2026 akan segera dimulai di akhir pekan ini. Dengan pengundian fase Liga telah berlangsung seminggu lalu dan jadwal pertandingan yang telah difinalisasi, FC Barcelona mendapatkan undian yang relatif mudah untuk fase Liga, meskipun terdapat beberapa pertandingan yang sangat menantang. Kini berbicara di dalam podcastnya, legenda Real Madrid yakni Toni Kroos menyebut bahwa Barcelona sebagai salah satu favorit untuk bisa memenangkan Liga Champions di musim ini. Dani Levy resmi mundur dari Tottenham Hotspur. Selesai sudah seperempat abad pengabdian Dani Levy di Tottenham Hotspur, Levy memutuskan mundur dari jabatannya sebagai eksekutif chairman. 2 trofi berhasil dipersembahkan Levy selama memimpin Tottenham, yakni Piala Liga Inggris dan juga Liga Eropa. Sebagai pengganti Levy, klub sudah menunjuk sejumlah muka baru di jajaran manajemen, Vinny van Schattenburg sebagai CEO dan juga Peter Sherrington sebagai non-eksekutif chairman. Mo Salah beri nasihat kepada Rio N'Gumua. Rio N'Gumua unjuk potensi besarnya di awal musim ini. Penyerang veteran Liverpool yakni Mo Salah kemudian memberikan pesan agar perkembangannya tak terganggu. Puji-pujian mulai mengarah kepada para pemain yang sebelumnya dipoles di akademi Chelsea itu. Salah pun memberikan satu pesan penting untuk juniornya tersebut. Jangan hidup di dunia media sosial. Dia masih sangat muda, saya bilang kepadanya setelah pertandingan melawan Newcastle. Jangan sentuh media sosial, ujar Salah dikutip dari Liverpool Echo. Garnacho pilih nomor punggung 49 di Chelsea. Alejandro Garnacho secara resmi mengakhiri perjalanan karirnya di MU setelah bergabung dengan Chelsea. Sesampainya di Stamford Bridge, Garnacho langsung menentukan pilihannya dengan mengenakan nomor punggung 49. Nomor 49 menjadi bagian integral dari perjalanan awal sebagai pemain profesional di Old Trafford, dan kini angka yang sama akan mendampinginya dalam babak baru bersama Chelsea. Donnarumma transfer murah terbaik tetapi tidak sesuai filosofi. Man City berhasil mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG dengan harga yang relatif cukup terjangkau, dan langkah ini langsung menarik perhatian besar. Meskipun mengagumi kualitas dari Donnarumma, Paulo Scholes mempertanyakan apakah kiper Italia itu cocok dengan kebutuhan dari City saat ini. Scholes tidak sepenuhnya yakin bahwa Donnarumma akan benar-benar sesuai dengan filosofi permainan dari Pep Guardiola, yang menyoroti perbedaan mendasar antara karakteristik Donnarumma dengan tuntutan yang biasa diinginkan pelatih asal Spanyol tersebut. Real Madrid buka negosiasi kontrak baru Tchouaméni. Real Madrid berencana memperpanjang kontrak dari Aurelien Tchouaméni termasuk memberinya kenaikan gaji. Kontrak gelandang asal Prancis kontrak gelandang internasional Prancis itu berlaku hingga tahun 2028. Tetapi jika ia terus tampil di level papan atas musim ini, Real Madrid siap penuhi janji yang dibuat saat pertama kali Tchouaméni tanda tangani kontrak. AC Milan mempertimbangkan datangkan Takehiro Tomiyasu. AC Milan mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Takehiro Tomiyasu, namun Rossoneri ingin memastikan bahwa bek Jepang tersebut dalam kondisi fit sebelum ia mendatangkannya. Tomiyasu sendiri belum memiliki klub baru usai kontraknya diputus Arsenal lewat kesepakatan bersama di bulan Juli. Status free agent itu membuat Tomiyasu bisa memiliki waktu yang lebih panjang untuk memiliki klub yang baru, sebab ia tak terikat aturan batas bursa transfer, dan kini AC Milan berpeluang membawanya pulang ke Serie A di musim panas ini. Tomiyasu tidak asing dengan iklim sepak bola Italia. Sebelum membela Arsenal, ia bergabung selama 2 tahun bersama Bologna. Pintu keluar MU masih terbuka untuk Malaysia. Bek Manchester United yakni Tyrell Malaysia gagal pindah klub hingga bursa transfer musim panas ditutup. Namun Setan Merah belum berhenti mencari solusi untuk pemain asal Belanda tersebut. ESPN melaporkan MU masih terbuka dengan opsi melepas Malaysia ke negara-negara yang perlu menutup bursa transfer pemain. Bursa transfer Belgia akan ditutup di tanggal 8 September, sedangkan Turki di tanggal 12 September. Adapun Arab Saudi akan dibuka sampai tanggal 23 September.
September. Maguire batal ke Liverpool kini diincar oleh Real Madrid. Maguire batal bergabung ke Liverpool meski sudah menjalani tes medis. Dan kapten Crystal Palace itu kini dalam pantauan tim raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Melansir dari Football Spanyol, Real Madrid juga tertarik mendatangkan sang pemain di bursa transfer mendatang. Real Madrid disebut berupaya menekankan kesepakatan prakontrak di Januari nanti dan menggaitnya secara gratis di 6 bulan kemudian. Rio Ngoma gemilang di Liverpool kini diincar oleh Real Madrid. Rio Ngoma mencuat menjadi salah satu pemain potensial di Liverpool. Kilo winger 17 tahun itu menarik minat dari klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Kontrak Ngoma di Liverpool sendiri masih terikat hingga musim panas 2026 dan menukil dari Sportkeeda, situasi Ngoma di Anfield Stadium tengah dipantau Madrid yang mengincar peluang membajaknya ke Santiago Bernabeu. Rio Ngoma sendiri diklaim punya ketertarikan dengan Real Madrid. Andai Liverpool tak memperpanjang kontraknya, bukan tidak mungkin Ngoma pindah ke Madrid secara cuma-cuma di musim panas 2026. Galatasaray berminat boyong Andre Onana. MU berpotensi kehilangan kipernya di bulan September ini. Klub asal Turki Galatasaray dilaporkan mengincar 2 pemain milik Setan Merah, yakni Andre Onana dan juga Altay Bayindir. Dilansir dari Kauset, juara bertahan Super League itu memang sedang membutuhkan kiper baru setelah berpisah dengan sosok andalan mereka yakni Fernando Muslera. Pihak Galatasaray menilai Onana dan Bayindir memiliki profil yang tepat untuk menggantikan Muslera. Menurut laporan tersebut, Galatasaray tidak berencana membeli langsung salah satu dari 2 pemain tersebut. Mereka akan mengusulkan peminjaman sang kiper selama 1 musim.